Maya Sari, Faiza, Amin. Hadir Ibu. Oke, hadir semua ya. Ada yang tahu nggak hari ini kita belajar apa? Tuh, hari ini kita belajar mengenal Kalimantan yang kaya akan budayanya. Sebelum itu, Ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak kita tinggal di pulau apa? Ada yang dari Kalimantan di sini? Ada nggak? Banyak ya. Kalimantan Timur. Oke, perhatikan gambar di depan. Ada yang tahu nggak pulau Kalimantan ada di nomor berapa? Tuh, di nomor 3. Jadi pulau Kalimantan nomor 3 itu kelihatannya besar ya? Jadi siapa yang tahu budaya di Kalimantan ada apa saja? Rumah adat Lamin nih, Bu. Baju adatnya, Ibu. Baju adat, Bu. Dayak, Ibu. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini santai itu dari yang pertama, kalian mampu mengenal budaya khas Kalimantan. Yang kedua, kalian mampu mengerti budaya Kalimantan. Yang ketiga, kalian mampu mengkomunikasikan hasil pemahaman tentang budaya Kalimantan secara sederhana. Yang pertama, rumah adat Kalimantan. Ada yang tahu ini rumah adat apa? Ada yang pernah lihat rumah Lamin? Apa nama kampusnya? Di mana itu juga? Jadi rumah Lamin ini berbentuk panggung panjang dan dihuni oleh banyak keluarga, bisa mencapai 12 sampai 30 keluarga karena bentuknya yang besar. Pada rumah Lamin atau dinding rumah Lamin ini banyak ditemukan ukiran-ukiran atau gambar yang mempunyai makna. Salah satu fungsi dari ukiran-ukiran pada rumah Lamin adalah untuk menjaga keluarga yang hidup di dalam rumah dari bahaya. Rumah Lamin mempunyai warna khas yang dipakai, yaitu kuning dan hitam. Setiap warna yang dipakai itu mempunyai makna tertentu. Yang kedua ada pakaian adat Kalimantan. Ada yang pernah pakai baju adat Kalimantan? Oke, di mana itu? Terus ada lagi pernah pakai? Jadi pakaian adat Kalimantan ini namanya sape ta'a dan sape kama. Jadi pakaian adat ini digunakan saat upacara adat, pertunjukan seni, penyambutan tamu dan pernikahan. Sape ta'a itu adalah pakaian adat perempuan yang terdiri dari baju, rok panjang bermotif khas dan hiasan kepala dari manik-manik atau burung enggak. Sementara itu sape sapa itu pakaian adat laki-laki yang terdiri dari rompi bermotif khas dan hiasan kepala dari manik-manik atau burung enggak. Sementara itu sape sapa motif ini memiliki makna khusus seperti motif-motif di pakaian-pakaian ini memiliki makna khusus seperti burung enggak yang melambangkan keberanian dan kesucian, motif flora yang melambangkan kesuburan serta naga atau harimau yang melambangkan kekuatan. Selanjutnya tarian tradisional Kalimantan. Ada yang tahu ini tarian apa? Yang pernah lihat? Pernah? Ya, YouTube. YouTube, betul. Ada juga di YouTube. Jadi tari gong ini merupakan tarian tradisional suku Dayak dari Kalimantan Timur yang melambangkan kesabaran
cerita. Jadi ceritanya itu memulaikan seorang putri yang menari di atas gong dan diperebutkan oleh dua pemuda. Jadi keunikan tari gong ini terletak pada kemampuan penari yang menjaga keseimbangan saat menari di atas gong. Tarian ini biasanya ditampilkan dalam upacara adat, penyambutan tamu, dan pesta rakyat. Selanjutnya, yang keempat itu ada yang tahu ini apa? Gembala. Pernah Ibu. Waktu nonton Sarjana. Oh ya, Dia terbang-terbang. Dia terbang. Katanya ada yang film itu ya. ada lagi yang pernah anu? Ada Pernah yang lihat? Ada lagi yang pernah lihat? Di mana? di rumah saya. Iya. Ada juga di sana. Ada. Digigit kayak kan? Rizka dia pas nari pakai mandal. Dia peres. Mandau merupakan senjata tradisional khas Kalimantan yang berbentuk seperti pedang panjang. Mandau melambangkan keberanian, kekuatan, dan identitas budaya masyarakat Kalimantan. Senjata ini terbuat dari besi khusus dan dekorasi ukiran, ornamen, serta bulu burung enggang pada bagian pegangannya. Dahulu, mandau digunakan untuk pertahanan diri dan perang. Namun sekarang lebih sering digunakan sebagai benda pusaka, perlengkapan upacara adat, dan simbol budaya. Kemudian alat musik tradisional Kalimantan itu ada yang tahu ini apa? Ada yang pernah lihat nggak? Gimana? Berbenjes ya. Tera Samarinda Ibu. Ya, pernah ini mainin. Sabar sebenarnya bisa juga sampai merupakan alat musik tradisional khas di Kalimantan yang dimainkan dengan cara dipetik. Alat musik ini berbentuk seperti gitar dan biasanya memiliki 3 senar. Sampai terbuat dari kayu khusus serta dekorasi ukiran khas seperti motif burung enggang dan tarik. Sampai menghasilkan suara yang lembut dan merdu sehingga sering digunakan untuk mengiringi tarian tradisional, upacara adat, dan ritual masyarakat Dayak. Wow. Selanjutnya makanan khas Kalimantan. Soto Banjar. Apa? Soto Banjar Ibu. Ada yang pernah makan? Enak banget. Enak nggak rasanya? Enak dong. Siapa yang suka soto Banjar? Saya Ibu. Penggila banget saya. Siapa suka? Siti. Mie berkuah. Oke. Makanya pas pakai Indo. Pas nggak apa? Indomie soto Banjar. Beda ya makanan itu. Itu beda. Itu beda banget. Kalau ini ada yang tahu ini makanan Itu enak. Apa yang jual itu? apa namanya? Favoritnya Rizka. Kalau itu yang di nama
Suhana sampai Resiva kelompok 1, dari Farida sampai Paula kelompok 2. Jadi cara mengerjakannya itu kalian tinggal menyebutkan nama-nama budaya yang ada di sini. Yang tadi Ya, Bu. Ya. Iya. Ibu ada yang berhubungan Gimana sih, Bi? Ada yang mau ditanyakan? Ibu, selesai. Udah ya? Tunggu kelompok 1 dulu ya. Sudah selesai anak-anak? Oke, perwakilan kelompok silakan presentasi. Untuk kelompok 1 bacakan dari sini sampai sini. Kalau kelompok 2 dari musik sampai pakaian adat. Untuk gambar yang pertama yaitu rumah adat Lamis. Yang kedua itu ada gambar tarian yaitu tari gong. Dan yang ketiga itu ada apa nih? Senjata tradisional yaitu mandau. Gimana kelompok 2 sama? Ikut ya. Namanya sampai untuk makanannya ada soto banjar untuk pakaian dan itu ada sampai taat dan sampai tanpa. Gimana kelompok 1 sama jawabannya? Sama, Bu. Oke, beri aplaus untuk teman-teman. Harus sampai, Bu. Oke, selanjutnya Ibu ada game. Jadi Ibu akan pilih secara random, secara acak pakai jadi beruntung-beruntungan ya. Jangan begitu dong, Mai. Tahu apa sebenarnya? Tahu jawabannya. Nama pertama dulu ya. Pertanyaannya didengarkan ya. Kan tadi salah satu upacara adat di Kalimantan ada yang namanya festival pesta panen. Mengapa festival pesta panen itu dilakukan? Apa maknanya? Kalau sudah saat panen besar. Syukuran, Bu, syukuran. Syukuran apa tuh? Syukuran apa? Hasil untuk hasil panen. Ya, syukur hasil panen yang baik. Jadi Berani, Bu. nggak boleh dibantu ya. Nono ya. Jadi festival pesta panen itu sebagai rasa ungkapan syukur
Oke, untuk Sirgis, pertanyaannya. Apa nama pakaian adat Kalimantan yang digunakan laki-laki dan perempuan? Oke. Oh, untuk yang pertama itu namanya sampai taat, dan untuk yang laki-laki namanya sampai tapak. Oke, betul. Pertanyaan ketiga. Orang ketiga. Tapi jawab apa ya? Oke, Amin. Pertanyaannya dengarkan ya. Apa keunikan dari tarian gong? Untuk festival libur dan acara adat dan acara pernikahan. Amin nggak bisa jawab. Berdiri di atas gong, Ibu. Kenapa? Berdiri di atas gong. Berdiri di atas gong untuk Jaga, Ibu. jaga. Keseimbangan, Ibu. Ya betul. Kita masuk ke Kami dibantu. Berapa lagi, Bu? satu lagi. Ini 2 lagi dong. Oke, pertanyaan terakhir. Orang terakhir ya. Kita masih banyak. Ilham. Pertanyaannya, Gong tinggi. mengapa generasi muda sekarang harus menjaga budaya daerah? Agar tidak punah. Agar terus dari 2. Oke, silakan tanya ke Karena ibu ada hadiah untuk yang bisa jawab tadi ya. Apa menyanyi? Iya, Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. dari pembelajaran kita tadi ada yang bisa menyimpulkan dari Kalimantan itu ada di Indonesia ada budaya yang pertama dari adat Marawi, baru caranya mandau ya, mandaunya tapet, pisang, makanannya soto banjir, apel, itu semua ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, Kalimantan memiliki budaya yang sangat beragam dan unik seperti rumah langit, pakaian adat sampai taat, dan sampai sapa, tari gong, mandau, alat musik sampai, lalu apa pisang, dan makanan khas serta festival pesta panen. Setiap budaya memiliki ciri khas dan makna yang menunjukkan dalam kehidupan masyarakat Kalimantan yang menjunjung kebersamaan, keberanian dan rasa syukur. Keberagaman budaya tersebut menjadi kekayaan Indonesia yang harus dihargai, dijaga, dan dilestarikan oleh seluruh masyarakat. Oke, itu ada oleh-oleh ya untuk dikerjakan di rumah. Jadi kerjakan. Jadi PR-nya itu gambar satu budaya Kalimantan seperti rumah langit, mandau, tari gong, dan lain-lain. Pokoknya budaya Kalimantan
kita akhiri pelajaran pada hari ini adalah kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Pak kelas. Sampai jumpa di